Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aulia Widanudheni dengan NIM 20200710026. Di sini saya akan meresum materi prophetic leadership. Berikut judul-judul materi yang akan saya resum. Yang pertama, karakter kepemimpinan Abu Bakar. Yang kedua, karakter kepemimpinan Umar bin Khattab. Yang ketiga, karakter kepemimpinan Utsman bin Affan. Dan yang keempat, karakter kepemimpinan Ali bin Abi Thalib. Materi pertama yakni kepemimpinan Abu Bakar. Riwayat singkat Abu Bakar As-Siddiq. Nama sebenarnya dari Abu Bakar yaitu Abdul Ka'bah. Abu Bakar adalah sahabat dekat Nabi. Beliau yang menghantarkan Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah. Beliau juga merupakan mertua dari Nabi Muhammad SAW. Abu Bakar memiliki gelar As-Siddiq yang artinya orang yang membenarkan peristiwa Isra Mi'raj. Setelah meninggalnya Nabi Muhammad, beliau menggantikannya sebagai pemimpin agama dan kepala pemerintahan. Gaya kepemimpinan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq merupakan seorang khalifah penerus perjuangan Nabi yang berusaha menciptakan sebuah masyarakat yang hidup dalam zaman baldatun thayyibatun warabun ghafur, dengan dua sifat yang menonjol yakni kelembutan dan ketegasan beliau. Kemajuan prestasi yang dicapai Abu Bakar As-Siddiq. Yang pertama, perbaikan sosial. Yang kedua, perluasan dan pengembangan wilayah Islam. Yang ketiga, mengumpulkan ayat-ayat Al-Quran. Dan yang keempat, sebagai kepala negara dan pemimpin umat Islam. Materi kedua yakni kepemimpinan Umar bin Khattab. Biografi singkat dari Umar bin Khattab. Umar bin Khattab memiliki nama lengkap Umar bin Khattab ibn Nufail ibn Abd al-Uzza ibn Riyad ibn Khurd ibn Razah ibn Adi ibn Lu'ay al-Quraish al-Adawi. Beliau dilahirkan dari seorang ibu yang bernama Hantamah binti Hisham bin Mughirah bin Abdullah bin Umar bin Makhzum dan ayahnya yang bernama Nufail al-Quraish dari suku Bani Aidi. Umar berasal dari keluarga yang terpandang dan sejak kecil sudah memiliki kecerdasan yang luar biasa. Beliau juga dipilih menjadi duta dari kabilahnya pada masa jahiliyah. Setelah menjadi khalifah, Umar menikah dengan Ummu Kulsum, putri Ali bin Abi Thalib dan Fatimah Az-Zahra, saudara Hasan dan Husain, cucu dari Nabi Muhammad SAW. Selama kurang lebih 10 tahun masa pemerintahan Umar, Islam berhasil memperluas pengaruhnya ke wilayah di luar Jazirah Arab melalui penaklukan yang dilakukan oleh pasukan Muslim di bawah komando Khalifah Umar. Umar berusaha menjadi pemimpin yang bisa melayani sepenuh hati, karena Umar merasa menjadi pemimpin bukan untuk menguasai sesuatu, tetapi sebagai bentuk pengabdiannya terhadap rakyat yang telah mempercayainya dan memilih menjadi seorang pemimpin. Umar bin Khattab terkenal dengan dua karakteristik yang menonjol pada masa kepemimpinannya, yaitu memiliki keberanian dalam memutuskan kebijakan dalam situasi genting dan juga kecerdasan yang luar biasa selama menjadi khalifah setelah Abu Bakar. Ada pula sifat Umar bin Khattab yang bisa kita teladani, yaitu berani, tegas, adil, tanggung jawab, sederhana, serta mempunyai loyalitas yang tinggi. Materi ketiga yakni kepemimpinan Utsman bin Affan. Biografi singkat dari Utsman bin Affan. Utsman bin Affan merupakan salah satu sahabat Nabi dan merupakan khalifah ketiga setelah Umar bin Khattab. Utsman merupakan khalifah dengan masa jabatan terlama yang berasal dari Bani Umayyah, dan beliau juga dijuluki sebagai Dzurnurain karena telah menikahi dua putri Rasulullah. Utsman bin Affan merupakan sosok pemimpin yang dermawan. Beliau senang menggunakan hartanya untuk sedekah, zakat, ataupun wakaf yang manfaatnya berkepanjangan untuk dunia dan di akhirat. Beliau juga pandai berpikir yang strategis dan juga seorang penghafal Al-Quran. Selain itu, Utsman juga selalu memprioritaskan urusan orang lain daripada urusannya sendiri. Utsman juga memiliki pemikiran yang solutif, yaitu menyatukan lembaran ayat-ayat Al-Quran yang terpisah serta memiliki prinsip hidup yang sederhana. Prestasi yang diraih Utsman bin Affan, di antaranya yakni yang pertama menaklukkan daerah Arjan dan Persia,
Yang kedua, menaklukkan Khorasan dan Nasabur di Iran. Yang ketiga, setiap hari Jumat beliau akan memperdekakan seorang budak. Yang keempat, meresmikan Mashaf Utsmani, yakni kitab suci Al-Quran yang digunakan oleh seluruh umat muslim di dunia. Dan yang kelima, mengangkat Amr bin As sebagai gubernur di Afrika Utara. Materi keempat, yakni kepemimpinan Ali bin Abi Thalib. Biografi singkat dari Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib lahir sekitar 13 Rajab Prahijriah. Memiliki nama lengkap Ali ibnu Abi Thalib, ibnu Abdul Muthalib, ibnu Hisyam, ibnu Abdi Manaf. Sedari kecil beliau diasuh oleh Nabi Muhammad dan diajarkan banyak pelajaran oleh Nabi Muhammad. Pada 23 Juni 656, beliau resmi menjadi seorang khalifah. Beliau sudah memeluk agama Islam sejak kecil, sehingga dijuluki anak muda yang tidak pernah memiliki keyakinan musyrik. Beliau merupakan prajurit agung, berperang dan menjadi terkenal di semua pertempuran yang dilakukan oleh umat Islam dalam melawan kaum kafir dan orang-orang Yahudi. Masa kepemimpinan Ali bin Abi Thalib agak berbeda dengan sistem pemerintahan yang ada, yaitu sistem yang dianut adalah merangkul kaum yang lemah. Semua kaum dirangkul menjadi satu dan tidak ada penindasan di dalamnya. Semua dibagi rata. Uang masuk yang ada dimasukkan ke Baitul Mal, kemudian dibagikan kepada mereka yang membutuhkan. Pajak juga tidak ditekankan serta membuat sebuah kemakmuran bersama. Gaya kepemimpinan dan sifat yang dimiliki Ali bin Abi Thalib. Gaya kepemimpinan yakni otokratis, demokratis, birokrasi, karismatik, transaksional, dan paternalistik. Dan juga sifat dalam diri Ali bin Abi Thalib yakni kebijaksanaan dan keadilan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.